standar fikihnya. Ulama itu apa? Waris para nabi. Pewaris Nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan, kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau enggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Matamu itu picek. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Dobol kamu teman-teman. Jadi menurut saya ulama itu bukan yang bersorban, bukan yang berjenggot, bukan yang hafal Quran, bukan hafal hadis. Itu hanya piranti pelengkap. Jauh di atas itu semua, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Bisa lurah, bisa petani, bisa pedagang. Antum ini semua bisa jadi ulama. Yang penting di dalam hatimu ada takut kepada Allah. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Bisa dijual Al-Qurannya itu Pak dengan harga yang murah. Jadi antum ulama ini pedagang di pasar ada takut kepada Allah, nggak bisa ngurangi timbangan. Lurah takut kepada Allah, bijaksana. Ulama semua. Jadi kalau menurut ayat ini bagi saya Tuan Guru Bajang sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini bagi saya Kiai Ma'ruf Amin sudah bukan ulama. Jadi ada orang mondoknya nggak jelas, struktur keilmuannya nggak jelas, tapi sudah berani menafsiri Quran dengan nalarnya sendiri. Itu kan berbahaya. Setelah menafsiri ayat dengan nalarnya sendiri, dia ini terus lantas menghakimi orang lain, menghakimi atau menilai atau menjustifikasi orang yang kualitas surat Fatir itu ayat 28 menafsiri itu wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Lah itu ditafsiri begini, sapa wae, siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah maka dia ulama. Gitu. Siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah dia ulama. Siapa saja, tukang becak, tukang ojek, bakul bakso,
Sama saja. Nah, sampai sini itu sudah keliru. Apalagi dia mengatakan surat Fatir itu surat Al-Fatir, boleh kan kelirunya itu. Ngucap suratnya saja keliru. Ngucap nama suratnya saja itu keliru. Fatir dikatakan sebagai surah apa? Al-Fatir, itu kan salah. Padahal penamaan surah itu istilahnya tauqifi, langsung diulang dari Allah. Ya, Fatir, Al-Fatir, itu Yasin Yasin, kan kacau. Ngomong nama surat saja keliru. Berani menafsiri Quran dengan nalarnya sendiri. Itu nek orang bodoh tidak ada, tidak berani. Jadi modal pertama orang berani menafsiri Quran dengan nalar sendiri itu satu, bodoh, wis ngono tok. Kelas profesor kalah tenan aduh. Ya, jadi pokoknya kalau punya rasa takut, wah, ulama lah itu saya keliru. Padahal logikanya tidak seperti itu. Logikanya yang dibangun di dalam tafsir yang sering kita pelajari bersama, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Sawi, atau tafsir Fakhrur Razi, Mafatul Ghaib itu, bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang itu bisa memiliki rasa takut, syaratnya yang mutlak itu harus pakai ilmu. Begitu loh. Ya. Orang bisa memiliki rasa takut pada Allah itu harus berilmu. Kalau tanpa ilmu, niscaya tidak bisa memiliki rasa takut kepada Allah. Lagi diwale, pokoknya nek sing duwe rasa wedi marang Gusti Allah ulama. Lha kan keliru. Yang benar, orang bisa memiliki rasa takut pada Allah, syaratnya harus berilmu. Gitu loh. Mengucap nama surahnya saja tidak benar. Bacaannya saja belepotan. Menafsiri dengan nalarnya sendiri. Tiba-tiba berani mengatakan gara-gara cuma beda pilihan pilpres, presiden, beda pandangan politik, berani mengatakan sekelas Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang bukan ulama karena dia berseberangan dengan dia. Mereka bukan ulama lagi karena mendukung petahana. Itu kan konyol. Padahal Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah kiai, sudah profesor, punya pondok, santrinya banyak. Keturunannya Syekh Nawawi Banten. Dan yang satu lagi Tuan Guru Bajang itu juga punya pondok, santrinya ribuan. Setahu saya yaitu lulusan Kairo. Wah, itu wong loro hebat-hebat. Tiba-tiba hanya gara-gara beda pilihan presiden oleh orang nggak jelas ini, oh itu bukan ulama lagi. Lah hebat toh ya wong kuwi mau. Ternyata konon katanya mantan sales pembalut, ngono lho. Mantan sales pembalut menilai seorang kiai, seorang profesor sudah bukan ulama lagi. Ini kan konyol. Maka dari itu di dalam kitab yang kita pelajari, kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim itu kan jelas di pasal adab murid terhadap syekhnya, terhadap gurunya kan diantaranya proses mencari kiai, proses mencari guru itu enggak sembarangan. Karena sebagian ulama salaf mengatakan hadzal ilmu din. Ilmu ini agama. Fangzuru, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama itu, dari siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Maka untuk urusan ilmu agama itu harus hati-hati. Cari guru, cari kiai, cari ustadz, cari syekh, atau bahkan cari gus, ya, yang keilmuannya jelas. Keilmuannya jelas. Dia dulu apakah pernah mondok di mana, apakah lulusan Timur Tengah, misalkan Kairo atau mana, dia harus jelas. Dia harus sempurna dalam ilmu syariat, misalkan Safinatun Najah khatam, Fathul Qorib khatam, Fathul Mu'in khatam, Fathul Wahab khatam, Mughnil Muhtaj
pengalaman, ya. Terus kitab Tuhfah, Syarah Muhadzab sudah biasa mempelajari itu dari tafsir Jalalain, Sawi, ya. Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir Tontowi atau tafsirnya Qurtubi dan semacam-macamnya. Terus ilmu nahwunya mulai dari Jurumiyah sampai Alfiyah sampai Balaghahnya sampai manteknya. Itu ya harus pernah khatam semua. Gitu loh, ya. Terus dia tuh pernah suhbatul ulama, suhbatul masyayikh, pernah kumpul ngaji bareng bersama para kiai-kiai, para guru-guru terdahulu. Bukan belajar dari Google, ya, atau dari toko buku, beli buku terus dibaca 1 jam 2 jam, tiba-tiba jadi ustadz. Alumni penjara ke toko buku dibaca, mendadak menjadi ustadz. Katanya belajar ilmu autodidak. Wah, ngono. Kan medeni iki ilmu agama ora ilmu otomotif. Ya, orang kalau berilmu nanti melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu